Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas ke-14 pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pop Immanuel Lyon Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini, meskipun kita adakan secara online. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sebagai warta jemaat untuk kita hari ini, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, atas ulang tahun ke-13 Gereja Pop Immanuel Lyon Pomat, tepat pada tanggal 24 Agustus kemarin. Pendeta dan majelis jemaat mengajak semua anggota jemaat untuk terus mendoakan pertumbuhan gereja Tuhan ini dan semakin setia di dalam beribadah dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita terus mendoakan renovasi gereja yang sedang berlangsung saat ini agar berjalan dengan baik. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kebaktian ini. Saya berikan waktu bagi kita untuk bersaat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Amin. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Saya ajak kita semua menaikkan pujian untuk Tuhan. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah.
Nas pembimbing untuk kita hari ini yaitu Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsoria dari Mazmur 67 ayat 2 sampai 8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari diri kita bahwa di sepanjang minggu yang sudah kita lewati, betapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan di hadapan Allah, baik yang kita sengaja maupun yang tanpa kita sadari. Tetapi pada hari ini Tuhan mengundang kita untuk membawa setiap dosa kita di hadapan Allah, mengakuinya supaya kita beroleh pengampunan dosa. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku,
Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kalau Engkau menyelidiki hati kami, sebenarnya betapa banyak hal yang kami lakukan di hadapan-Mu yang tidak berkenan kepadamu, baik melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, melalui pikiran kami, banyak yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Namun pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh layak untuk dapat menikmati sukacita di dalam Engkau. Biarlah darah-Mu yang mengalir itu menyucikan seluruh kehidupan kami dan memperbaharui kami, sehingga sungguh-sungguh di hari-hari ke depan kami dapat menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami, tuntunlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga melalui kehidupan kami setiap orang melihat Yesus ada di dalam kami. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 51 ayat 9-12. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita, saya menegaskan kepada kita sekalian bahwa setiap kita mengaku dosa dengan tulus di hadapan Tuhan, serta mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, dosamu diampuni. Amin. Kita patut bersukacita atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu marilah kita mengidungkan kidung sukacita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia karena ku tahu Dia pegang
menebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Lukas 21 ayat 33 sampai 36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
menyenangkan hati. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa memohon berkat dan bimbingan Tuhan bagi kami sekalian jemaat-Mu, supaya dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami dan hidup kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efesus 6 ayat 10-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam, selamat hari Minggu,
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan di Gereja Pok Immanuel Pomat dan jemaat Tuhan dimanapun saat ini beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah Minggu Trinitas ke-14 pada hari ini. Kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu Trinitas ke-14 hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10-12 dalam tema mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur atas negara kita yang baru saja merayakan Hari Kemerdekaan ke-76. Kita mengetahui bahwa momentum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta merupakan titik puncak perjuangan bangsa kita dalam berperang melawan penjajah. Namun demikian, bangsa kita bukan berarti telah berhenti berperang, baik melawan bangsa asing yang belum mengakui secara penuh kedaulatan negara Republik Indonesia maupun musuh-musuh dari dalam negeri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini, manusia membutuhkan kemerdekaan yang sejati, yaitu merdeka dari kuasa dosa dan maut. Untuk memperoleh kemerdekaan sejati, kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib untuk menebus kita dan memberikan kita kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Dengan demikian, kita merdeka secara rohani seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Setelah kita merdeka dari kuasa dosa, bukan berarti kita tidak mengalami peperangan rohani lagi. Kita terus menghadapi peperangan rohani melawan kuasa iblis yang selalu berusaha supaya kita jatuh kembali ke dalam dosa. Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan kekristenan tidaklah adem ayem saja, tetapi penuh dengan peperangan dan gejolak. Setelah seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, si iblis terus berusaha untuk menarik dia gagal melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Rasul Petrus mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah menonton tayangan dokumenter di televisi tentang kehidupan satwa liar. Bagaimana seekor singa berburu untuk memangsa seekor rusa atau zebra atau banteng liar dalam kawanannya. Singa tersebut biasanya akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengamati mangsa yang terlihat lemah. Singa memilih menghabiskan waktu berjam-jam untuk memilih mangsanya dibandingkan dengan waktu sekitar 5 menit yang dibutuhkan untuk mengejar dan menangkap mangsa tersebut. Rasul Petrus menggambarkan seperti itulah iblis
yang selalu mengincar orang-orang percaya yang lemah, yang akan menjadi mangsanya, supaya orang percaya tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Petrus mengingatkan orang percaya untuk tetap sadar dan berjaga-jaga. Seorang pencuri tentu saja akan berpikir dua kali apabila daerah yang akan diincarnya ternyata penuh dengan orang yang bertugas ronda atau berjaga-jaga. Demikian juga dengan iblis. Ketika dia melihat orang Kristen berjaga-jaga, tentunya iblis akan berpikir dua kali untuk menyerangnya. Walaupun demikian, bukan berarti iblis akan mundur begitu saja. Tetapi dia akan terus berusaha mencari waktu yang baik untuk bisa menyerang kembali. Dia datang dengan auman-aumannya, yaitu dalam bentuk intimidasi-intimidasi. Iblis terus berusaha membuat orang percaya menjadi bingung, patah semangat, hilang kesabaran, atau membuat seseorang terlalu membesar-besarkan persoalan sendiri. Seorang hamba Tuhan yang bernama George Whitefield, pelayan Tuhan yang luar biasa, mengatakan ada sedikitnya 6 cara iblis untuk menjauhkan orang Kristen dari Tuhan. Yang pertama, iblis berusaha mendorong seseorang hidup dalam keputusasaan dan minder karena melihat dosanya begitu besar, sehingga dibandingkan dengan standar Allah, dia merasa tidak layak. Orang demikian bisa saja bukannya mencari Kristus, salib, dan pengampunan Tuhan, tetapi dia bisa saja berpikir untuk semakin jauh dari Kristus. Karena merasa tidak layak untuk berdoa, mengakui dosa, dia memilih untuk tidak berdoa dan malah semakin jauh dari Tuhan. Cara iblis yang kedua, menurut George Whitefield, iblis mendorong seseorang dalam kesombongan rohani, yaitu memikirkan dirinya lebih rohani daripada orang lain. Contoh yang demikian adalah saat seseorang yang dalam pelayanan bukan karena panggilan, tetapi karena menganggap orang lain kurang rohani, dirinya yang paling rohani. Cara ketiga, iblis berusaha membuat seseorang ragu akan kesetiaan Tuhan. Ragu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita sudah lama ikut Tuhan, tapi ternyata suatu saat diperhadapkan dengan kesulitan atau pergumulan berat, sangat mungkin kerohanian kita jatuh dan akhirnya mencari cara sendiri untuk mengatasi masalah. Kita tidak lagi berteriak di hadapan Tuhan, "Tuhan, kasihani saya." Tetapi bisa saja kita mencari jalan pintas menurut pikiran kita atau menurut nasihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Keempat, iblis berusaha membuat seseorang penuh dengan pemikiran yang menolak Allah dan penuh dengan ketidakpercayaan. Orang tersebut bisa merasa doanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bisa merasa segan dan mudah beralih kepada ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Cara kelima menurut George Whitefield, iblis berusaha mencobai seseorang melalui orang terdekat, bisa saja temannya atau
anggota keluarganya. Adam jatuh karena istrinya Hawa. Salomo jatuh karena istri-istrinya. Dalam keluarga bisa saja ada anggota keluarga yang melarang anggota keluarga yang lain pelayanan. Cara keenam, iblis berusaha mundur sebentar dari seseorang dan menyerangnya pada waktu yang lebih baik. Ketika seseorang sedang mengalami kebangunan rohani, dia rajin menjalankan panggilannya melayani. Dia berdoa setiap hari, mengambil Alkitab dan membacanya setiap hari. Pelayanannya di mana-mana dan penuh dengan buah. Kemudian karena kesuksesannya, dia mulai tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Dia mulai mundur relasinya dengan Tuhan. Pada saat seperti ini, setan berusaha untuk menyerang dengan menggoda agar orang tersebut mundur sejenak dari pelayanan, mundur dari perang. Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati dengan semua cara ini. Kalau kita memperhatikan, bukan hanya yang keenam ini, tapi banyak cara iblis menyerang seorang Kristen. Dan biasanya semua itu tidak terlihat secara kasat mata. Bisa saja samar-samar. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa angkasa, penguasa di udara. Peperangan yang kita hadapi bukanlah melawan darah dan daging yang kelihatan, tetapi melawan kuasa si jahat yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menyebutkan bahwa kuasa iblis yang terus mencoba menyerang kita adalah kuasa yang tidak terlihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menghadapi peperangan rohani melawan kuasa iblis? Ada dua cara untuk memenangkan peperangan rohani. Yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan dan kuat di dalam Tuhan, kita akan bisa mengenali iblis dengan segala strateginya. Seorang ahli perang mengatakan, untuk memenangkan pertempuran melawan musuh, kenalilah musuh. Kita perlu waspada dan peka dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk mengenali musuh kita, iblis, dengan segala strateginya. Kita tidak boleh terjebak dengan tipu dayanya. Kita jangan terjebak oleh pengaruhnya yang terlihat baik-baik, tetapi tujuannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Cara kedua yang tidak bisa lepas dari cara yang pertama adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itulah yang kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, terutama ayat 11-20. Bapak Ibu Saudara, hal krusial apakah yang harus dipersiapkan seseorang atau suatu bangsa ketika menghadapi perang? Pasti senjata. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi pasukan perang untuk mempersiapkan senjata saat hendak bertarung melawan musuhnya. Senjata adalah salah satu faktor penting untuk mempertahankan diri saat musuh datang menyerang. Kesiapan terbaik dalam peperangan rohani adalah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Dalam pembacaan kita, senjata Allah itu jelas ada di dalam diri kita sendiri,
dan tidak terlihat seperti senjata yang dipakai orang dalam berperang pada umumnya. Perlengkapan senjata rohani kita adalah berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Perisai kita adalah iman kepada Tuhan kita. Ketopong keselamatan dan pedang roh bagi kita adalah firman Tuhan dan doa kita. Seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa ajakan untuk menggunakan keseluruhan perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 20 ini adalah sebuah bentuk penyampaian urgensi. Artinya sangat penting dan merupakan sebuah keharusan. Kita harus menyadari kebutuhan kita ini. Kita harus menyadari kebutuhan kita akan perlengkapan senjata Allah dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah mengenakannya? Kita mungkin sedang berada dalam situasi atau lingkungan pekerjaan yang korup, yang jahat, dalam situasi sulit mengendalikan amarah, atau mungkin berada dalam lingkungan orang-orang yang sering menguras emosi kita. Untuk itu, hiduplah dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Hiduplah seperti Kristus. Dan kita harus mempunyai pengetahuan dalam Injil yang akan menjadi senjata bagi kita. Dalam surat Efesus ini juga ditekankan pentingnya iman kita. Iman itu tadi dikatakan seperti sebuah perisai. Iman bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi dibangun atas dasar kepercayaan penuh kepada Tuhan. Walaupun kita diintimidasi oleh kondisi yang membuat kita bertanya di mana Allah, mungkin melalui pergumulan hidup kita, tetapi kita harus tetap percaya Allah ada dan selalu bersedia menolong kita. Iman berarti membiarkan Allah menjadi pengemudi kapal kehidupan kita, walaupun ada ombak kencang yang bisa saja menghancurkan kapal yang rapuh. Tapi kita harus percaya pada pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam peperangan rohani, kita harus mampu melawan musuh dengan menghindari segala perbuatan yang menjauhkan manusia dari kehendak Allah, yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Kita harus melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Kita harus hidup dengan firman Tuhan dan berdoa setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, keseluruhan perlengkapan senjata Allah dalam firman Tuhan kita hari ini menunjukkan betapa luar biasanya perlengkapan yang disediakan Allah bagi kita. Pertanyaannya, sebagai prajurit Kristus, sudahkah kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dalam keseharian kita? Semua perlengkapan senjata Allah menjamin orang Kristen akan menang dalam peperangan rohani jika ia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan menggunakannya. Apapun pergumulan yang kita hadapi,
peperangan rohani yang sedang berlangsung dalam hidup kita. Percayalah, bersama Tuhan kita pasti menang. Karena Allah tidak membiarkan orang Kristen berperang sendiri. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kita. Dan Tuhan sendiri yang berperang untuk kita. Saat iblis berusaha menyerang orang Kristen melalui masalah yang dihadapi, janganlah kalah dengan masalah itu. Tidak ada manusia yang tanpa masalah. Tapi hadapilah dengan iman yang teguh. Baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap saat. Tetaplah berdoa. Dan teruslah menjadi berkat bagi sesama. Tuhan akan menolong kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Kenakanlah setiap saat dan jadilah pemenang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini. Tetap sehat, penuh sukacita dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Salam, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami jemaat-Mu sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Kami menyadari dalam hidup sehari-hari, kami sering diperhadapkan dengan tantangan kehidupan dan bisa saja dipakai oleh iblis untuk menyerang kami agar kami jauh dari Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kuatkan dan teguhkanlah jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Maju Laskar Kristus. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Wajah-Mu sendiri, jalan di depan, majulah panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus, di jejak teladan saksi yang kudus, tetap satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Jemaat Tuhan,
bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan yang setia mengasihi kami dan terus menolong kami menjalani kehidupan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu menaikkan doa syafaat kami di hadirat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang kami cintai. Kami memohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, bangsa negara kami ini terus maju, terus mengisi pembangunan dengan lebih baik, dan masyarakat warga negara kami semakin menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet, semua anggota-anggota lembaga negara. Tuhan menolong dan memberkati mereka, agar dengan takut akan Tuhan, mereka dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan mereka dengan baik. Dan kami berdoa untuk pemerintahan di daerah-daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai di lingkungan RT RW, Tuhan juga yang memberkati mereka semua. Kami berdoa juga untuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Berkatilah mereka Tuhan dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Berikanlah kesehatan dan perlindungan. Berikanlah hikmat agar sungguh-sungguh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami memohon berkat Tuhan bagi seluruh warga negara kami. Tuhan menolong agar menjadi warga negara yang baik. Ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih ada saat ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah seluruh komponen bangsa kami, pemerintah dan warga negara, bersatu dan bahu-membahu untuk dapat mengatasi pandemi di negara kami dengan baik. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi negeri kami. Tuhanlah yang memberkati. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhanlah yang memberkati di dalam pertumbuhan dan pelayanan gereja Tuhan, termasuk lembaga-lembaga Kristen yang ada di negeri kami. Biarlah kehadiran gereja dan lembaga Kristen, bahkan semua umat Tuhan yang ada di negeri kami, berdampak positif, menyatakan hidup sebagai garam dan terang dunia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bangsa negara kami semakin diberkati, dan kami berdoa supaya semakin banyak yang datang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di wilayah Jawa Barat. Tuhan berkati secara khusus dalam lingkup BP POUK Jawa Barat.
Tuhanlah yang memberkati dalam pertumbuhan dan pelayanannya. Berkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, semua pengurus komisi, dan semua warga jemaat. Tuhanlah yang menolong dalam persekutuan dan pelayanan gereja-gereja Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersyukur untuk gerejamu Pop Immanuel Pomat. Kami sangat bersyukur karena pada tanggal 24 Agustus 2021 gerejamu ini tepat berulang tahun yang ke-13. Kami percaya 13 tahun pelayanan gerejamu ini dapat berjalan adalah semuanya karena anugerah Tuhan. Kami memohon berkatilah hamba-hambamu yang melayani, berkatilah semua jemaat Tuhan supaya terus maju dan semakin setia di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Kami rindu supaya pertumbuhan gerejamu ini semakin nyata, baik dalam jumlah jiwa jemaat maupun dalam kualitas iman jemaat. Ya Tuhan, saat ini sedang dilaksanakan renovasi gereja. Kami berdoa memohon Tuhan yang memberkati pelaksanaan renovasi ini dapat berjalan dengan baik dan pada waktu yang tepat selesai dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehadiran gerejamu ini semakin menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di wilayah Kecamatan Jonggol dan Cariu, dan kami berdoa biarlah Tuhan yang berkarya di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, kami memohonkan untuk keluarga jemaat Tuhan, berkatilah dalam kehidupan baik pribadi maupun keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati supaya semua jemaat dalam kasih dan perlindungan Tuhan selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari selalu hidup dalam pengucapan syukur. Usaha, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan jemaatmu, berkatilah Tuhan supaya semuanya berhasil dan beruntung untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti studi mereka Tuhan. Berkati mereka dalam belajar mereka, berikan mereka hikmat, kecerdasan, dan biarlah masa depan mereka sungguh-sungguh ada dalam tangan Tuhan dan mereka dapat meraihnya dengan mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Berkati setiap keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan di rumah tangga maupun pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di Jonggol Tuhan. Berkatilah supaya batalion ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kami doakan saudara-saudara kami seiman yang bertugas dalam batalion ini kiranya dapat menjadi personel atau prajurit Yon Pomat yang menjadi teladan bagi sesama mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang mendengar dan mengabulkan seturut dengan kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23 berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan, bagi Yesus kuserahkan.
ku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memimpin kami di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Bahkan berkat-berkat-Mu yang kami rasakan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Betapa banyak hal yang kami rasakan pertolongan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Berkat-Mu melalui usaha pekerjaan kami. Berkat-Mu melalui kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebagai ucapan syukur kami, pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami menyadari betul Tuhan bahwa apa yang kami beri ini berasal dari Engkau. Namun dengan penuh kerendahan hati kami mohon terimalah persembahan kami ya Bapa. Sucikan persembahan ini sehingga menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan melaluinya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu Pop Immanuel Lyon Pomat. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati melalui usaha pekerjaan, berkati di dalam kesehatan, dan juga berkati melalui kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk semakin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya sebatas materi, tetapi melalui kehidupan kami mau menyerahkan untuk Tuhan, dipakai menjadi alat yang indah di tangan-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan akhiri kebaktian kita. Jalanilah kehidupan kita sehari-hari dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian pengutusan Tuhan pimpin anak-Mu. Pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup pegang tanganku, hanya di Kau sajalah perlindungan yang
Kau harapanku penuh, Tuhan. Pimpin arus hidup menderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, itulah kerinduan kami, Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan terus menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.